Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan teori probabilitas untuk video part 3. Nah, kita lanjutkan pembahasannya sekarang adalah probabilitas bersyarat atau conditional probability. Adalah kemungkinan terjadinya suatu event atau kejadian apabila event yang lain itu diketahui. Ya, formulasi untuk probabilitas ini adalah seperti ini. Probabilitas terjadinya kejadian A apabila B diketahui. Itu maka formulasinya adalah probabilitas A irisan B dibagi dengan probabilitas B. Apabila probabilitas B-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian kedua, probabilitas terjadinya event B apabila A diketahui. Maka formulasinya probabilitas B irisan A dibalik ya, dibagi dengan probabilitas A apabila probabilitas A-nya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian ada formulasi yang lain yaitu probabilitas A irisan B. Itu sama saja dengan probabilitas B dikali probabilitas terjadinya event A bila B diketahui. Itu sama saja dengan probabilitas terjadinya A dikali dengan probabilitas event B apabila A diketahui. Nah, untuk mempermudah proses pemahaman, kita langsung membahas soal. Ya, di sini ada soal. Di dalam soal diketahui bahwa ada dua sekolah, yaitu sekolah A dan sekolah B. Ya. Siswa di sekolah tersebut ada dua kemungkinan. Ada yang gagal atau mengulang, ada yang lulus. Sekolah A yang gagal 17, yang lulus 47. Sekolah B yang gagal 7, yang lulus 37. Jadi total yang gagal dari sekolah A dan B adalah 24. Total yang lulus dari sekolah A dan B itu adalah 84. Begitu juga total siswa dari sekolah A itu 64. Total siswa dari sekolah B itu adalah 44. Gitu ya cara bacanya. Nah, pertanyaannya adalah ada dua pertanyaan. Berapa probabilitas siswa yang gagal? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nah di sini baru kelihatan conditional probability-nya atau probabilitas bersyaratnya. Berapa probabilitas siswa yang gagal yang berasal dari sekolah A? Ya. Baik, kita jawab satu persatu. Apabila siswa gagal, itu saya notasikan dengan G, siswa lulus saya notasikan dengan L. Ya. Maka, untuk menjawab pertanyaan A, probabilitas siswa yang gagal, berarti PG itu sama dengan jumlah siswa yang gagal dibagi dengan jumlah total siswa. Nah, dalam kasus ini, total siswa yang gagal itu ada 24. Dan totalnya adalah 108. Berarti 24 dibagi 108. Jawabannya adalah 0,222 atau 22,2%. Itu siswa yang gagal. Pertanyaan kedua, berapa probabilitas siswa gagal dari sekolah A? Maka notasinya akan ditulis seperti ini. Probabilitas siswa yang gagal apabila diketahui dari sekolah A. Gitu ya. Maka formulasinya kita lihat ya dari seperti yang di atas. Berarti probabilitas G irisan A dibagi dengan probabilitas A. Sehingga kalau kita lanjutkan,
ya, itu adalah N GA dibagi dengan NA jumlahnya. Berapakah jumlah siswa yang gagal dari sekolah A? Berarti ini 17. Berapakah jumlah siswa dari sekolah A? 64. Berarti 17 dibagi, jawabannya adalah 0,265. 26,5%. Berarti probabilitas siswa gagal itu 22,2%. Probabilitas siswa gagal dari sekolah A itu 26,5%. Itu untuk soal nomor 1. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Jika diketahui probabilitas nilai tinggi siswa 0,7. Jadi probabilitas siswa dapat nilai tinggi. Probabilitas belajar keras siswa 0,5. Di probabilitas apabila siswa belajar dengan keras. Probabilitas siswa nilainya tinggi dan belajar keras itu 0,8. Langkah awal untuk memecahkan masalah ini, kita sederhanakan soal cerita ini menjadi ke dalam bentuk notasi, ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah probabilitas nilai tinggi bila siswa belajar keras? A. B. Berapakah probabilitas siswa belajar keras bila nilainya tinggi? C. Berapakah probabilitas belajar keras bila nilainya rendah? Kebalikannya. Baik, kita mulai langkah pertama dengan menyederhanakan soal cerita ini menjadi notasi. Probabilitas nilai tinggi siswa 0,7. Kita anggap probabilitasnya itu P, kemudian nilai tingginya kita notasikan N. Berapa? 0,7. Oke. Kemudian probabilitas belajar keras P belajar keras kita notasikan B. Dapat 0,5. Kemudian probabilitas siswa nilainya tinggi dan belajar keras, ya, dan belajar keras itu P N irisan B, ya, irisan B itu berapa? 0,8. 0,8. Oke, jadi seperti itu, ya, supaya mudah memahaminya. Kita jawab pertanyaan A. Probabilitas nilai tinggi bila siswa belajar keras. Berarti P N bila siswa belajar keras. Maka sesuai dengan formulasi di atas, itu P N B dibagi dengan PB. Oke. Ya, PNB dibagi dengan PB. Berapakah PNB? PNB-nya itu adalah 0,8. Dibagi dengan PB-nya berapa? 0,5. Sehingga diperoleh 1,6. Baik, sudah terjawab. Berikutnya adalah B. Probabilitas siswa belajar keras bila nilainya tinggi. Oh, berarti PB bila nilainya tinggi. Kita balik saja. Itu PB irisan N dibagi dengan PN. Oke. Berapakah PB irisan N? Itu sesama dengan PN irisan B. Ya. Jadi kalau misalkan di sini 0,8, di sini juga 0,8. Dibagi dengan PN.
Berapa PN-nya? 0,7. 0,7. Sehingga probabilitas siswa belajar keras bila nilainya tinggi adalah 1,14. Nah, pertanyaan terakhir, berapakah probabilitas belajar keras bila nilainya rendah? Nah, nilainya rendah itu kan kita tidak tahu. Ya, nilai rendah itu kebalikan daripada nilainya tinggi. Saya bisa menotasikan nilai tinggi itu kan 0,7 probabilitasnya. Berarti kalau nilai rendah, probabilitas N komplementer. Kalau misalkan nilai tinggi 0,7, berarti yang nilainya rendah adalah 1 dikurangi 0,7, yaitu 0,3. Sehingga untuk menjawab ini, probabilitas belajar keras itu P, B, apabila nilainya rendah. Nilainya rendah berarti N komplementer. Otomatis, maka P B irisan N komplementer dibagi dengan P N komplementer. Oke. Berapakah PB irisan N komplementer?